Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Pagi hari ini kita kedatangan Supra X ya, Supra lama. Jadi ini permasalahannya remnya nggak bisa berfungsi ya. Ini atau rem blong lah begitu ya teman-teman. Jadi ini udah saya buka tutupnya, ternyata minyak remnya habis ya, dan kotor sekali tadi ya. Jadi ini udah saya bersihkan teman-teman tuh. Ini udah saya bersihkan ya, tinggal kita basuh aja pakai air. Kita bersihkan pakai air ya. Ini masih agak-agak lengket teman-teman tuh. Masih agak-agak lengket. Jadi di sini yang model seperti ini harus kita bersihkan pakai air biasa ya, bukan pakai bensin teman-teman ya. Ini kita bersihkan pakai air, dan ini saya pakai obeng, pakai cutter ya untuk bersihin kotoran-kotoran ini teman-teman. Jadi di sini langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah ini, karena dia tidak bisa ngerem ya, itu permasalahannya. Pertama di bagian master pump ya, di bagian ini kita bilang ada kaca ya, kaca lah kita bilang gitu ya. Ada kaca transparan. Di sini kita bisa melihat minyak rem ya. Apakah minyak rem itu, dan di sini ya teman-teman, apakah minyak remnya masih atau sudah habis ya. Ini tempat kita melihat lah begitu ya, atau indikator lah bisa kita bilang begitu. Jadi ini yang itu pertama, ini yang rusak. Kedua di sini karet ya, karet master pump ya. Ini kita buka aja ya teman-teman. Ini langsung saya buang ke ember ya, ember yang berisi air, biar langsung bersih maksud saya teman-teman ya. Dan ini coba kita buka. Nah, kelihatan ya master pumpnya lengket atau macet ya. Coba kita buka dulu pakai tang kancing ya teman-teman. Untuk rem yang model begini teman-teman ya, untuk permasalahan rem yang model begini, artinya rem tidak bisa ya, ataupun lengket ya. Jadi banyak permasalahannya, entah itu dia remnya blong ya, kedua itu lengket ya, atau seret ya begitu teman-teman. Itu proses, kalau di kami itu prosesnya tetap pembongkaran dan pembersihan ya, di bagian master pump dan di bagian kaliper ya yang di bawah. Oke, kita buka aja dulu kancingannya teman-teman. Kita lihat kondisinya. Tapi kalau kita lihat kondisi dari luar teman-teman, karetnya ini ya, karet master pump ini harus diganti ya, wajib diganti. Oke teman-teman, untuk kancingannya sudah terbuka ya. Agak sulit teman-teman, kita cari obeng min. Dan kita ketuk sedikit ya teman-teman. Ini sudah bergeser ya, karena sudah terlalu lama sampai ini udah seret, udah kering ya. Bisa kita congkel menggunakan tang kancing teman-teman. Cuman saya sayang sama tang kancing saya, nanti yang rusak ya. Coba kita ketuk aja pelan-pelan ya. Oke teman-teman, ini sekarang karet master pumpnya sudah terbuka ya, tapi memang sulit sekali ya teman-teman. Dan ini kelihatan ya, ini udah saya basuh barusan teman-teman. Dan cara biar agak cepat, tadi ini saya semprot menggunakan minyak ya teman-teman. Saya semprotkan menggunakan minyak biar lebih licin begitu ya, minyak rem ya. Jadi ini betul-betul kering ya teman-teman. Dan untuk pembersihan ini ya, untuk pembersihan master pump teman-teman, di sini ada dua lubang ya. Ada lubang besar ya seperti ini, dan ada lubang yang kecil. Tadi yang lubang yang kecil ini kurang lebih kayak jarum ya. Jadi ini harus benar-benar tembus ke dalam, harus benar-benar berlubang lah begitu ya. Jadi ini saya gunakan ini kecil sekali ya teman-teman lubangnya. Jadi ini saya pakai untuk di
Ya, kita dorong begitu ya, atau kita pakai jarum juga boleh, jarum pentul ya. Jadi itu nggak boleh sumbat ya, teman-teman bisa lihat ya, kecil sekali lubangnya itu. Jadi ini harus kita bersihkan menggunakan air, dan lubang-lubang ini harus benar-benar tembus ke dalam ya. Oke, dan di bagian bawah teman-teman, di bagian master pump juga kita bongkar ya. Kita bongkar dan kita bersihkan, karena memang kalau udah kering seperti ini udah wajib kita bersihkan ya. Oke, kita bersihkan dulu, kita bongkar dulu ya yang di bagian bawah. Ini sudah kita buka ya teman-teman. Sini dan kampasnya kok beda sekali ya, kayak apa nih? Kayak Vario atau apa ya? Tuh teman-teman, beda modelnya, enggak kayak Supra biasanya. Oke, teman-teman. Di sini kita buka untuk pistonnya ya, yang di sini ya. Ini sangat sulit ya teman-teman. Nih kita kunci pakai tangan pengunci, atau kita pegang pakai tangan pengunci gitu ya, lalu kita putar sambil kita tarik teman-teman ya. Ini agak sulit sekali ya, kita putar sedikit-sedikit, memang ini sangat sulit teman-teman. Jadi kita putar sambil kita tarik begitu ya, putar tarik begitu ya, dan kita lakukan penggantian seal boot seperti ini tuh. Udah melar, udah rusak ya teman-teman tuh kan, udah rusak. Oke, kita buka dulu untuk pistonnya. Ini adalah piston yang sudah kita buka teman-teman ya, tuh satu karatan, dan yang satunya masih bagus ya, cuman agak susah sekali dibuka tadi. Ini tuh, yang satunya karatan, nanti kita amplas ini, semoga aja nggak bocor lagi ya, karena biasanya kalau sudah rusak atau karatan seperti ini krumnya yang rusak ya. Jadi kalau sudah rusak seperti ini biasanya akan terjadi kebocoran, tapi coba kita amplas saja nanti, semoga bisa dipakai lagi ya. Dan untuk di bagian kaliper ya teman-teman, tuh udah kotor sekali ya, minyak remnya sudah kayak grease ya, tuh ada yang sudah mengental. Kita buang teman-teman, tuh ya, sudah mengental kayak grease cobra itu ya. Jadi ini yang menghalangi proses balik di piston ini, atau proses pengereman ya. Ini yang membuat proses pengereman terhambat atau tidak enak. Kita bersihkan menggunakan air ya teman-teman. Kita pakai sikat gigi ataupun kuas. Oke, dan ini kita lakukan pengamplasan ya. Kita coba, semoga saja bisa berfungsi dengan sempurna. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah kita bersihkan ya. Tuh teman-teman bisa lihat sekarang sudah kinclong ya, udah bersih ya. Dan part-part yang lain juga sudah kita bersihkan. Nah di sini teman-teman, untuk pistonnya sudah kita amplas ya, yang karatan ini. Tuh sekarang udah nggak seret lagi ya, jadi kita bikin licin juga. Dan untuk pembersihan di bagian master pump ya teman-teman, yang di lubangnya ini saya gunakan sikat gigi seperti ini, dan ini sudah saya modifikasi ya, saya gerinda sedikit supaya bisa masuk ke lubang yang kecil ini ya. Dan satu lagi masalah utamanya ya teman-teman, ini sudah kita lem menggunakan lem besi ya, sudah kita lem menggunakan lem besi, dan kita tunggu kering sekitar setengah jaman ya teman-teman. Oke, dan sudah benar-benar bersih ya. Untuk lubang yang dua pastikan benar-benar tembus ke dalam, untuk lubang yang kecil ini ya terutama, karena kalau nggak tembus ini teman-teman, otomatis fungsi rem ini tidak sempurna ya. Oke, sekarang tinggal kita pasang aja. Dan untuk proses pemasangan ini teman-teman, kita mulai dari karet master pump dulu ya, karet master pump dulu yang utama, lalu ke bagian bawah ya. Oke, jadi ini cara yang ini teman-teman. Untuk teman-teman pemula pun bisa ngerjain ini ya tanpa ada kendala ya, tapi jangan di skip videonya teman-teman, biar jangan salah paham ya. Oke, untuk pemasangan karet master pump ini teman-teman, kita lakukan pelumasan ya. Pelumasan menggunakan di sini saya gunakan minyak rambut. Jadi kenapa saya pakai minyak rambut teman-teman, agar jangan terlalu lengket ya, tapi licin.
tetap licin tapi nggak terlalu lengket. Oke, kita lumasi dulu lubangnya seperti ini. Lalu kita lumasi karetnya ya. Untuk karet master pump ini kita gunakan dari Federal ya. Jadi sebenarnya pakai yang asli lebih bagus ya teman-teman. Tapi karena hanya ada ini ya, kita pakai yang ini aja. Untuk pelumasan karet ini teman-teman, itu di bagian sealnya ya. Ini kita kasih sedikit aja supaya nanti di saat pengereman ini terasa lebih lembut ya. Oke, sekarang kita masukkan ya teman-teman. Kita tes dulu. Nah, ini sudah enak, sudah terasa lembut, licin ya. Lalu kita pasangkan kancingannya. Oke, kita pasangkan kancingan. Di sini kita gunakan tang kancing, teman-teman. Ya. Biar lebih masuk ke dalam, kita gunakan kunci T untuk ngedorong kunci T12 ya, teman-teman. Untuk ngedorong kancingan ini. Biar masuk ke bagian relnya lah, kita bilang begitu ya. Kita masukkan pakai kunci T12 saja. Oke, kalau udah seperti ini kita jamin sudah masuk ya. Aduh, rasanya sudah lembut ya teman-teman. Lalu sekarang kita ke bagian bawah ya. Di sini di bagian bawah ini, untuk bagian bawah ini teman-teman kita kasih juga pelumas ya. Kita gunakan pelumas yang sama atau pelicin yang sama ya. Kita pakai minyak rambut. Jadi ini cara yang seperti ini paling mantap ya. Kalau kita pakai grease biasanya agak rem kita terasa agak lengket ya teman-teman. Dan ini untuk o-ring kaliper kita tidak ganti ya karena masih bagus. Jadi yang kita ganti di sini teman-teman adalah seal bootnya ya, karena tadi udah lengket ya, udah melar. Kita ganti yang baru. Untuk seal boot ini teman-teman tentu kita taruhkan grease juga ya. Pakai grease yang lembut tapi nggak lengket ya, nggak terlalu lengket gitu ya teman-teman. Jadi kalau terlalu lengket nanti kita khawatir proses pengereman agak kurang lembut ya, kurang mantap lah begitu ya teman-teman. Dan untuk yang di kaliper juga kita kasih grease di dalamnya. Oke, cukup. Kita pasang ya yang ini. Lalu untuk yang sebelahnya ini kita dorong pakai obeng ya. Jangan pakai obeng yang tajam ya teman-teman. Kita khawatir nanti berlubang, karetnya berlubang dan nanti itu jalur kemasukan air ya. Tuh, ini sudah masuk. Dan sekarang di bagian pistonnya ini kita kasih pelumas juga dengan pelumas yang sama ya. Sini sedikit aja teman-teman, jangan sampai karena terlalu banyak nanti menutupi lubang-lubang kecil ya. Jadi sedikit aja. Ini sudah cukup. Oke, sekarang kita ke proses ini setelah semua kita lumasi ya, kita langsung ke proses penaruhan atau pemberian minyak rem ya ke bagian atas ini.
Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke bagian master pump ya. Nah, jadi ini kita masukkan minyak rem teman-teman. Jadi cara yang saya pakai ini teman-teman adalah cara yang paling cepat dan paling gampang ya. Sampai pemula pun kalau pakai cara yang ini pasti bisa ya. Jadi dulu sebelum saya tahu cara yang seperti ini teman-teman, pengerjaan untuk cakram itu, apalagi kalau cakram yang udah lama nggak kepake ya, itu bisa berjam-jam ya, atau bahkan setengah harian ya. Tapi kalau udah cara seperti ini cara yang paling cepat ya teman-teman. Oke, lalu setelah bagian atas kita taruhkan minyak rem teman-teman. Coba kita kocok. Kita kocok, saya gunakan jari ya, gini teman-teman. Oke. Sekarang kita masukkan di bagian bawah yuk. Kelihatan ya? Kelihatan bagian bawah ya? Oke, untuk bagian bawah teman-teman, ini setelah kita isi master pump ya, atau yang di bagian atas. Sekarang kita isi di bagian bawahnya ya. Oke, seperti ini teman-teman, kita tidak perlu menunggu sampai penuh ya. Coba kita tes kocok. Ini saya kocok ya. Ya, seperti ini teman-teman, saya kocok pakai jari kiri saya ya. Maksud saya ibu jari kiri saya. Sampai di bagian kaliper ini teman-teman tidak ada gelembung lagi ya. Coba di zoom yuk biar lebih jelas. Ya. Jadi ini teman-teman, sampai di bagian kaliper ini tidak ada gelembung lagi ya, tapi hanya gelembung angin begitu maksud saya teman-teman ya. Ini kalau masih ada gelembung angin ya, berarti masih ada angin di bagian selang remnya ya. Jadi kalau ada angin di selang rem, biasanya teman-teman proses nanti penyetelan itu agak sulit ya, atau agak lama. Ya, seperti ini, pelan-pelan aja. Ini air di bagian master pump sudah berkurang ya, kita tambahin sedikit biar jangan kemasukan angin lagi ya. Jangan kemasukan angin lagi ke bagian selang. Oke, sekarang minyaknya sudah naik. Sekarang kita masukkan atau kita pasang pistonnya ya. Baik teman-teman, sekarang kita pasang pistonnya ya. Kita pasang pistonnya, memang ini kadang agak sulit ya. Kita bantu pakai obeng min. Jang, obeng min pinjam Jang. Kalau agak sulit teman-teman, kita bantu pakai obeng min ya. Ya, sini sudah masuk. Ya, ini sudah masuk ya teman-teman. Jadi biasa kalau cara saya di sini ya, saya cari kunci ring ya. Kelihatan jelas ya? Ya, kunci ring, terserah ring berapa, yang penting bisa masuk di sini ya teman-teman. Lalu saya bantu pakai obeng ya, seperti ini tuh. Jadi ini cara gampang tanpa menggunakan alat-alat khusus lah begitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita pakai alat khusus atau punya alat press ya boleh ya. Jadi enggak perlu pakai cara seperti ini ya teman-teman. Ya. Oke. Ini udah masuk, tinggal kita masukkan kampas. Dan ini kampas ini hanya sebagai pengukur ya teman-teman, pengukur jarak nanti. Ya biar bisa, maksud saya pengukur itu teman-teman. Jadi seandainya kampasnya sudah masuk dua-duanya ya, nanti ada celah kurang lebih 4 mili ya teman-teman. 4 mili itu adalah ketebalan piringan cakram ya. Ketebalan piringan cakram, jadi kita sisakan 4 mili ya, ataupun 3 mili setengah biasanya ya, 3 mili setengah sampai 4 mili itu ketebalan piringan cakram.
Nah, jadi jangan terlalu lebar karena nanti penyetelannya juga agak sulit kalau terlalu lebar ya sisanya gitu ya. Seperti ini udah pas ya teman-teman. Sekarang kita pasang bracketnya. Kita pasang bracket seperti ini ya. Dan ini sudah kita kasih pelumas ya di bagian as bracketnya. Lalu kita pasang Oke, kampas pertama, lalu kampas yang kedua, lalu bautnya teman-teman. Jadi kalau sudah terpasang seperti ini teman-teman, tinggal kita kencangkan saja ya untuk baut yang ini. Kita pakai kunci L5 ya teman-teman. Lalu kita tes di piringannya. Oke, sekarang kita pasang ya. Jadi kenapa saya bilang sisakan tadi itu teman-teman, ini kita sisakan kurang lebih 3,5 mili sampai 4 mili ya. Jadi jangan terlalu lebar karena penyetelan nanti yang agak sulit ya teman-teman, penyetelan cakramnya ya. Oke, ini sudah terpasang. Kita pasang bautnya ya. T10 ya, kita pakai ini. Oke, sekarang teman-teman kita pindah ke bagian atas ya. Di bagian atas ini kita pasang. Yang pertama teman-teman, kita pasang karet dulu. Jadi karet ini pelindung ya, supaya jangan kemasukan nanti air ya ke dalam kancingan. Karena kalau air sering mengenai kancingan ini teman-teman, kancingan karet master pump ini ya, otomatis karetnya akan kancingannya akan putus ya atau patah. Sekarang kita pasang handle. Oke, nanti kita kencangkan, kita tes aja dulu ya. Ini karena kebanyakan minyaknya, kita kurangi sedikit ya teman-teman ya. Kita tutup pakai ini aja dulu biar enggak muncrat nanti teman-teman. Jadi ini kalau kita enggak tutup ya, kelihatan ya. Ini kalau kita enggak tutup dari bagian ini, agak sini biar lebih jelas ya. Ya kadang nanti ya. Oke. Nanti kalau enggak kita tutup yang di sini teman-teman, nanti ini akan muncrat di saat kita lakukan pengetesan ya, untuk penekanan tuas. Oke, sekarang kita tes ya. Ini kosong, masih kosong teman-teman ya. 3, 4, 5 udah terasa ya, udah mulai terasa. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita setel angin ya yang di sini. Yuk, kelihatan ya yang di bagian nipple. Oke, ini teman-teman, saya tadi itu 10 kali tekan, kita buang angin. Kita caranya tuh longgar, langsung kencengin lagi ya. Oke, ini sudah kita lakukan pembuangan angin. Sekarang kita tes kembali ke tangan saya yuk, biar teman-teman lihat. Ini saya lepas tuh, langsung keras teman-teman, langsung rem. 2, 3 udah enak nih. Ini sudah enak teman-teman, ini sudah kayak rem cakram baru ya. Nih. Tadi ini teman-teman yang mau diganti sama yang punya motor, mau ganti 1 set katanya. Lalu saya sarankan diservis saja ya, diservis saja. Kalau itu bagian lubang yang di sini teman-teman, tinggal kita lem pakai lem besi atau lem porting, lebih kuat ya. Oke, jadi ini sudah enak teman-teman ya, sudah pengerean. Nah ini kalau kita nggak tutup, kelihatan yuk. Kalau kita nggak tutup teman-teman, tuh akan muncrat seperti ini ya.
Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang aja. Dan ini kita jamin remnya sudah enak ya, nggak lengket atau nggak seret ya teman-teman. Kalau sudah terasa lembut seperti ini, otomatis remnya enak ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.